Baik, kita lanjutkan untuk segmen kedua berkaitan dengan desain survei. Nah, untuk melengkapi pembahasan berkaitan dengan akuisisi data geomagnetik di modul Q2. Terkait dengan desain survei atau desain akuisisi data. Jadi kita perlu mempertimbangkan jarak antara stasiun pengamatan. Nah, ini perlu direncanakan dengan baik. Artinya kita perlu mempelajari target survei dan juga daerah penelitian, termasuk dari geologi daerah penelitian. Sebagai contoh ilustrasinya, kita punya kurva seperti ini atau grafik seperti ini. Jadi kita misalkan menganggap kurva ini adalah medan magnetik daerah penelitian yang kontinu begitu ya. Jadi kita belum mendapatkan data ini, tapi kurang lebih di alam mungkin memberikan respon seperti ini untuk medan magnetiknya. Nah, kita dengan melakukan pemodelan juga bisa untuk melakukan atau mendapatkan bentuk yang kontinu seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan simulasi. Misalkan kita melakukan sampling dengan jarak pengukuran pada simbol X ini, dan yang kedua dengan simbol yang lebih rapat dengan simbol titik ini pada jarak yang lebih rapat. Kalau kita perhatikan jarak X ke X ini relatif lebih lebar dibandingkan jarak titik ke titik, dan juga permulaan awalnya posisi titik dan X ini juga berbeda. Nah, dari sini kita coba lihat. Kalau misalkan kita berharap ingin dapat ini ada relatif dua puncak yang tinggi, satu lembah yang tajam, mungkin di sini ada lembah yang relatif lebih lebar kecil, kemudian ada lembah lagi dan tinggian kecil di sini, lembah kecil di sini, dan tinggian yang menengah dan juga rendahan atau lembah yang seperti ini. Kita coba gunakan dua skenario X dan skenario titik. Nah, pada skenario X yang lebih lebar, kita akan mendapatkan plot di bawahnya ini, interval X ini seperti ini. Nah, ini dari mana? Kalau kita coba cek ini, kita tarik ke atas, ini kurang lebih harganya relatif 0. Posisi X yang kedua akan ada di bagian sini, kemudian X yang ketiga ini ada di bagian sini. Nah, berarti ini relatif naik. Kemudian X yang keempat ini akan ada di puncak, berarti dari sini langsung ke sini. Kemudian seterusnya posisi X nya Anda bisa lihat. Nah, dari sini kalau kita coba hubungkan, kita bisa saja mendapatkan data yang berupa satu tinggian, kemudian lembah ini tidak sampai negatif, ini juga tidak sampai negatif, kemudian tinggian dan lembah seperti ini, yang artinya kemungkinan kita kehilangan informasi berupa dua tinggian yang sangat dominan di sini, kemudian ada tinggian di sini kita juga tidak dapatkan, dan di sini mungkin kita masih dapatkan. Jadi di bagian kanan daerah penelitian ini mungkin masih didapatkan relatif baik. Sekarang kita coba cek posisinya kalau menggunakan interval titik yang relatif lebih rapat. Nah, posisi ini kita akan dapatkan di sini untuk garis putus-putus ini dari posisi ini. Kemudian yang kedua ini di sini. Kemudian yang ketiga ini di sini. Yang keempat ini di sini. Dan seterusnya. Nah, kalau kita coba hubungkan yang interval titik-titik, kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini kemungkinan kita bisa lihat beberapa hal yang lebih baik dibandingkan interval yang lebih lebar, yaitu kita mungkin mendapatkan anomali yang relatif negatif di sini. Kemudian kita dapatkan dua tinggian meskipun tidak mencapai puncak, tetapi kita dapat pola seperti ini, dan juga ada rendahan meskipun tidak sampai ke negatif.
tapi masih lebih baik dibandingkan interval X yang sebelumnya. Dan kemudian ini akan turun ke bawah. Di sini juga dapat rendahan untuk mewakili pola ini, dan di sini juga kita dapatkan sedikit tinggian dan rendahan, dan seterusnya. Ya, kurang lebih dengan melakukan simulasi sederhana seperti ini, kita bisa menentukan jarak yang paling efektif dan cukup baik begitu ya, ketika akan diaplikasikan di lapangan. Kalau jaraknya terlalu rapat mungkin akan over ini ya, untuk kepentingannya mungkin berkaitan dengan biaya, dengan tenaga, dengan waktu, dengan personel. Apakah itu mungkin kita perlu mengambil yang paling efektif untuk mendapatkan anomali yang optimal yang bisa kita dapatkan di lapangan. Nah, itu secara ilustrasinya seperti itu. Nah, mungkin kalau kita coba menggabungkan dengan suatu target daerah penelitian, kita mungkin bisa membuat simulasi dari pemodelan sederhana. Misalkan daerah tersebut kita akan melakukan survei pada suatu daerah dengan inklinasi berapa, kita perlu mengetahuinya. Data elemen geomagnetik daerah penelitian, misalkan minus 10 derajat untuk inklinasinya. Kalau deklinasi mungkin relatif sedikit pengaruhnya, tapi kalau diketahui bisa juga dimasukkan informasi deklinasi. Dan tentu saja informasi yang lain terkait dengan global parameter untuk magnetiknya. Kemudian terkait dengan model bawah permukaannya, kita perlu mempelajari terkait dengan informasi geologi. Misalkan target kita adalah suatu urat yang terisi dengan mineral magnetik begitu kan. Mungkin bodinya cukup diwakili dengan bodi sederhana seperti ini, dan situ mungkin dikenal cukup banyak urat-urat yang dapat berpotensi sebagai endapan magnetik, misalkan mineral magnetik yang menjadi target penelitian. Maka kita perlu melakukan beberapa model. Kalau modelnya bodinya cuma satu atau cukup satu, itu juga perlu kita pahami dengan karakter atau kondisi geologi daerah penelitian. Kalau misalkan ada beberapa, kita bisa modelkan dengan jumlah yang relatif mewakili. Dari situ kita bisa melihat pola dipol, ada negatif, positif, misalkan seperti ini, dan posisinya terhadap posisi geografik di bumi. Jadi kita berharapkan ada pola yang seperti apa, apakah negatif di bagian selatan, positif di bagian utara, dengan besaran seperti apa, dan nilai negatif seperti apa, dan nilai positif yang relatif seperti apa. Ini bisa kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, dari situ baru kita bekerja ke simulasi di interval pengukuran untuk mendapatkan atau merecovery model yang seperti ini. Misalkan itu adalah ilustrasi untuk pembuatan ilustrasi atau desain surveinya terkait dengan interval titik pengukuran dan juga arah penampang begitu ya. Nah, berkaitan dengan survei geomagnetik, kita memerlukan magnetometer. Ilustrasinya sebagai berikut. Ada dua bagian magnetometer untuk posisi di base dan magnetometer untuk pengamatan di lapangan. Misalkan posisi di base ada di sini, berarti dia diperlukan pengamatan di posisi yang tetap dan relatif stabil secara bacaan magnetometernya. Dan juga magnetometernya yang kedua digunakan untuk pengamatan di stasiun lapangan. Misalkan ada posisi ini adalah menggambarkan posisi di lapangan. Jadi kita bisa melakukan itu, dan pada saat melakukan survei kita bisa menggunakan skema untuk mengecek ketidakpastian atau variasi dari magnetometer dengan kembali ke beberapa stasiun untuk mengecek nilai bacaan dan bisa mengetahui standar deviasi dari bacaan magnetometer tersebut untuk mendapatkan presisi yang lebih tinggi begitu ya.
Dan ilustrasinya mungkin ini masih sama seperti tadi kalau kita belajar terkait dengan pemodelan dan interval titik pengukuran. Jadi di sini ada pengamatan magnetometernya dan misalkan ada body magnetiknya. Di sini arah magnetisasi yang mungkin sejajar dengan arah medan magnetik utama atau regional dari bumi. Ada komponen horizontal, ada komponen vertikalnya juga. Nah, tentu saja bergantung dengan posisi. Nanti kita coba elaborasi mungkin ketika ada segmen yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan medan magnetik. Nah, sementara kita akan lanjut dari pemahaman yang atau dari penjelasan yang ada di slide ini. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Ya, ini adalah ilustrasi untuk pengamatan di base. Misalkan kita memerlukan pemasangan sensor untuk posisi yang relatif bebas noise, ya, pengamatannya mungkin perlu dipasang cukup tinggi untuk bacaan yang stabil, dan magnetometernya mungkin bisa kita amati secara manual atau bisa di setup secara otomatis dengan interval pembacaan pada selang beberapa waktu. Dan ini adalah ilustrasi bacaan di lapangan. Jadi tergantung akses juga kita bisa melakukan penelitian. Namun di sini mungkin sedikit ilustrasinya mungkin diperlukan catatan. Misalkan ini juga pengamatan di lapangan, catatannya adalah operator di sini perlu bebas dari gangguan elektromagnetik. Misalkan ada yang membawa besi atau membawa magnet, misalkan bawa jam, handphone, ya, yang berkaitan dengan misalkan kacamata, atau itu misalkan dipertimbangkan cukup berpengaruh, atau misalkan ada handphone atau ada sepatu besi dengan lapisan besi misalkan. Dan teman-teman yang lain itu bergerak menjauhi dari operator sehingga bacaannya ini relatif akan baik, stabil, dan tidak terpengaruh noise di sekitarnya. Ini ilustrasinya cukup baik. Jadi ada teman yang menjauh kurang lebih sejarak beberapa puluh meter, misalkan 25 meter atau 50 meter, atau ya cukup jauh lah. Jadi di sini bisa mengamati bacaan dengan cukup baik. Nah, biasanya juga di base, ini ilustrasinya ada yang mengamati di base, ada beberapa orang untuk mengecek biasanya kondisi juga hujan lebat atau bagaimana, itu perlu ada yang diselamatkan atau ada perbaikan untuk perlindungan. Jadi harus dibuat safety supaya air tidak merusak rangkaian elektronik dari magnetometer dan seterusnya. Dan juga mungkin untuk penjagaan, untuk keamanan, khawatirnya ada yang akan mengambil dari pihak yang tidak mengetahui, itu juga perlu dilakukan. Atau misalkan mengamati kalau ada aktivitas yang lain, ada orang yang misalkan ada yang aktivitas manusia, misalkan ada yang mengambil rumput dengan sabit atau celurit, yang itu mungkin akan terbaca sebagai noise di magnetometer. Ya, itu sedikit cerita.